Tahun 2025, utang nasional Amerika sudah tembus 36 triliun dolar. Dan semua orang tahu utang itu tidak mungkin bisa dibayar. Amerika bisa tumbang cepat atau lambat dalam waktu dekat bila tidak ada yang berubah. Dan Amerika sedang masuk ke dalam satu pola yang sudah pernah terjadi berkali-kali dalam sepanjang sejarah. Pola ini adalah pola runtuhnya kekaisaran atau sebuah bangsa. Ada 4 kekaisaran besar dalam sejarah yang runtuh, ya, dan ini bukan karena diserbu oleh musuh, bukan karena ada yang dibantai atau segala macam, bukan. Bukan karena virus, bukan karena ada revolusi berdarah, nggak ya. Tapi gara-gara satu hal, yaitu mata uang mereka menjadi sampah. Roma dulu tuh ngedominasi dunia selama 5 abad. Lalu hancur saat koin perak mereka tuh nggak laku lagi. Spanyol, ya negara paling kaya di Eropa, itu bangkrut berulang kali walaupun punya tambang perak terbesar di planet ini. Inggris dulu pemimpin perdagangan dunia selama 200 tahun. Yaitu kehilangan semua kekuatannya dalam waktu kurang dari 3 dekade. Dan itu semua bermula dari runtuhnya pound sterling. Dan sekarang, tahun 2025, Amerika Serikat lagi ngikutin jejak yang sama. Langkah demi langkah. Mereka mencetak uang besar-besaran, utang jangka panjang yang gak mungkin bisa dibayar, dan sistem global yang pelan-pelan mulai nyari alternatif lain selain dolar. Ada pola yang selalu berulang, dan kalau lu bisa lihat polanya, lu bakal ngerti. Ini bukan spekulasi. Ini adalah hukum sejarah. Di video kali ini kita bakal lihat sejarah 3 kekaisaran yang gagal, apa aja polanya, dan di akhir video nanti kita akan lihat data dari para expert analis yang memprediksi kapan Amerika bisa kolaps. Kalau kalian kira ini nggak akan mempengaruhi hidup kalian salah besar. Karena kalau Amerika runtuh, Indonesia juga bisa kena gempanya. Di akhir video nanti gue juga bakal sharing opportunity apa yang bisa kita ambil sebelum semua ini terjadi. Karena gue percaya di saat adanya keruntuhan, di situ ada peluang yang bisa life changing banyak orang. Nama gue Josh Kultom, kita mulai videonya. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Dulu waktu Romawi lagi di puncak kekuasaannya, mereka ngontrol 60 juta orang di 3 benua. Ini adalah infrastruktur paling maju di dunia pada saat itu. Punya tentara paling ditakutin, dan satu hal yang bikin semuanya jalan adalah koin perak bernama Denarius. Awalnya koin ini tuh 100% perak murni, ya. Nilainya jelas, kepercayaannya tinggi, tapi pas biaya ekspansi militer itu makin menggila, pemerintah itu mulai kehabisan uang. Dan solusinya apa yang mereka lakukan? Mereka kurangin kadar perak daripada koin mereka sendiri. Dulu ada satu emperor, namanya adalah Emperor Nero, dan dia mulai duluan pada saat itu. Peraknya itu dipotong dari 100% murni jadi 90% murni. Dan hasilnya apa? Dia bisa cetak koin lebih banyak daripada biasanya dengan jumlah perak yang sama. Tapi itu baru awalnya doang. 2 abad kemudian, koin Denarius ini itu terus digerus jumlah peraknya, dan akhirnya cuma sisa 5% perak saja. Sisanya adalah logam murahan. Kelihatannya sama, secara visual sama, ada gambar kaisarnya juga, tapi nilainya sebenarnya udah nggak ada lagi. Harga-harga barang itu naik sampai 50 kali lipat karena inflasi. Terlalu banyak uang baru yang dicetak. Di tahap ini, bahkan petani aja udah nggak mau terima koinnya. Tentara mulai minta dibayar pakai emas atau barang-barang secara langsung. Ekonomi berhenti muter, pajak nggak bisa dikumpulin, rakyat mulai ngamuk, pasukan mulai ninggalin pos, dan semua ini bukan gara-gara Romawi diserang, tapi karena pemerintahnya sendiri yang ngehancurin kepercayaan publik ke mata uangnya sendiri. Di abad ke-16, Spanyol jadi negara paling kaya di dunia. Ya, mereka nemuin sebuah gunung perak raksasa di Potosi, Bolivia. Kalian bayangin aja, nama tempatnya itu literally Cerro Rico, atau Gunung Kaya. Selama hampir 1 abad, itu separuh perak dunia dikirim langsung ke pelabuhan-pelabuhan Spanyol. Perak-perak itu dicetak jadi Spanish dollar, mata uang global pertama yang dipercaya di Eropa, Asia, bahkan sampai ke Filipina. Spanyol nguasain perdagangan dunia pada saat itu. Ya, wilayah koloninya itu nyebar dari Amerika Latin sampai ke Asia Tenggara. Tapi mereka lupa satu hal, makin banyak uang, nggak otomatis mereka makin kaya. Soalnya, pas perak itu tiba-tiba ngebanjirin pasar, ya, dengan jumlah yang sangat luar biasa dan gampang didapat jatuhnya, harga-harga barang ini langsung naik, inflasi langsung meledak. Barang-barang jadi mahal bukan karena nilainya itu naik, tapi karena nilai koin peraknya makin turun karena peraknya terlalu mudah untuk didapat.
Dan yang lebih fatal adalah Spanyol itu nggak bikin industri sama sekali. Nggak ada yang mau inovasi, nggak ada yang bikin barang baru, nggak ada yang mau produksi pabrik-pabrik mereka. Mereka cuma beli barang-barang mewah dari Prancis, Inggris, dan Belanda. Perak masuk, langsung keluar lagi. Defisit makin gila, ya nggak ada ekspor sama sekali. Hasilnya di tahun 1557, Raja Philip II ini bangkrut. Nggak bisa bayar utang, padahal dia baru aja naik tahta. Dan itu bukan terakhir kalinya. Ya, Spanyol itu bangkrut lagi di tahun 1560, 1575, 1596. Ya, jadi 4 kali dalam 40 tahun. Nah, pada saat investor kehilangan kepercayaan, mereka itu biasanya selalu minta bunga lebih tinggi. Dan karena Spanyol nggak sanggup bayarnya, apa yang mereka lakuin? Mereka ngelakuin apa yang Romawi lakukan pada zaman dulu, yaitu bikin koin campuran dengan tembaga. Ya, jadi ada logam yang lebih murah. Tapi nilainya tetap dibilang setara sama perak. Dan tentu aja rakyat nggak akan percaya. Ekonomi runtuh pelan-pelan, koloni mulai lepas, dan kekuasaan global itu pelan-pelan menghilang. Di tahun 1922, Kekaisaran Inggris ini nguasain 1/4 penduduk dan tanah di muka bumi. Dari India sampai Kanada, dari Karibia sampai ke Afrika. Kekuatan global yang dibangun di atas satu pondasi penting, yaitu adalah pound sterling. Selama lebih dari 2 abad, pounds itu jadi mata uang global, ya, di backup langsung sama emas. 1 pounds itu bisa ditukar dengan jumlah emas tertentu pada saat itu. Ini bikin kepercayaan internasional ke Inggris jadi nggak goyang. Jadi kalau kalian tahu yang namanya gold standard, Inggris juga ngelakuin hal yang sama pada saat ini. Tapi semuanya berubah di tahun 1914, di mana Perang Dunia Pertama itu meledak. Inggris butuh dana buat perang, dan mereka mulai minjem gila-gilaan. Dari utang yang tadinya cuma 650 juta dolar, ya ini nggak cuman ya, itu tiba-tiba melejit jadi 7 miliar dolar dalam 5 tahun saja. Dan buat nutup lubang utang tersebut, Inggris mulai meninggalkan standar emas atau gold standard. Mencetak uang ini menjadi solusi darurat. Selesai perang, Inggris maksa balik lagi ke standar emas di tahun 1925. Tapi nilai tukarnya dibuat kayak sebelum perang. Hasilnya apa? Pound sterling jadi overvalued, jadi kemahalan, sangat mahal. Hasilnya apa kalau pound sterling kemahalan? Ekspor itu anjlok karena nggak ada importir, nggak ada negara luar yang sanggup bayar pakai pounds karena barang-barang di sana jadi mahal banget. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu semuanya bangkrut karena nggak ada yang beli barang dan pengangguran itu meledak. Dan akhirnya di tahun 1931, Inggris keluar dari emas untuk selamanya, jadi mata uang fiat. Setelah Perang Dunia Kedua, utang Inggris itu setara 270% dari GDP-nya sendiri. Dan dunia udah nggak percaya lagi sama pound sterling. Di Bretton Woods tahun 1944, dolar Amerika itu resmi gantiin pound sterling sebagai mata uang cadangan dunia. Sekarang giliran Amerika. Negara superpower, ya, penguasa dolar dan tulang punggung sistem keuangan global sekarang. Dan masalahnya adalah semua pola kehancuran yang tadi udah gue jelasin di 3 kekaisaran raksasa sebelumnya itu sedang terjadi di Amerika. Dan polanya sangat mirip, cuman beda bentuk aja. Utang nasional udah tembus 36 triliun dolar. Dan bunga utangnya sendiri saja itu makan hampir 1 triliun dolar per tahun. 1 dari setiap 4 dolar pajak yang dikumpulkan itu cuman buat bayar bunga doang. Itu nggak masuk akal. Dan jumlahnya terus naik. Kita semua tahu ini nggak mungkin bisa dibayar. Ya, kalau kalian nggak ngerti gimana cara kerja utang, mereka ngutang ke siapa? Ya, gue udah pernah buat videonya yang ini. Kalian lihat aja videonya nanti di belakang. Nah, sejak tahun 2008, The Fed atau Bank Sentral Amerika ini udah ngeprint triliunan dolar lewat quantitative easing. Dan pas waktu COVID kemarin, mereka ngeluarin lebih dari 4 triliun dolar dalam waktu 2 tahun saja. Di saat itu uang dicetak lebih cepat daripada ekonomi yang tumbuh. Akibatnya apa? Inflasi meledak gila-gilaan. That's why barang-barang di US itu terasa sangat mahal sama para penduduknya. Fun fact, Indonesia juga ngelakuin hal yang sama. Itu kenapa setelah COVID, rasa-rasanya barang-barang di sekitar kita tuh kok mahal banget ya? Dan gajinya kok nggak gitu, gimana terasa gitu tingginya. Atau barang-barang di sekitar kita kualitasnya jadi murahan. Oke, kita lanjut lagi ke US, ya ke Amerika. Harga-harga kebutuhan pokok ini naik terus. Harga makanan udah naik rata-rata itu 20% sejak tahun 2019. Tapi itu baru permukaannya aja guys.
Kepercayaan internasional ke dolar ini juga mulai runtuh. Cadangan devisa dunia yang disimpan dalam dolar itu turun dari 70% di tahun 2000 ya. Ini sekarang tinggal 58% di tahun 2025. Negara-negara BRICS kayak misalnya Brazil, Rusia, India, China dan lainnya itu sekarang udah mulai pakai mata uang mereka sendiri untuk berdagang, bahkan buat beli minyak ya. Bagi kalian yang nggak tahu, beli minyak itu di dunia itu biasanya pakai dolar. Ya, jadi BRICS ini tuh mulai meninggalkan dolar pada saat ini. Jadi dominasi dolar itu semakin kecil. Nah, gue juga mempelajari sebuah siklus kehancuran sebuah kekaisaran lah atau sebuah bangsa. Ya, ada 7 tahap. Yang pertama adalah dominasi penuh. Ini adalah saat puncak-puncaknya. Lalu ada ekspansi berlebihan. Yang ketiga, ini adalah defisit struktural. Yang keempat adalah pelemahan mata uang. Selanjutnya adalah inflasi meledak. Selanjutnya adalah kehilangan kepercayaan. Dan yang ketujuh, yang paling terakhir adalah kehancuran sistematik. Ekonom kayak Nouriel Roubini ini udah bilang bahwa Amerika sedang masuk tahap kelima menuju tahap keenam dalam siklus kehancuran tadi, yaitu dari inflasi ke kehilangan kepercayaan. Ray Dalio itu juga bilang bahwa sistem global sekarang udah nyampe titik overextended. Dan biasanya ini akan disusul sama yang namanya reset brutal. Ini semuanya nyambung kayak domino. Cepat atau lambat akan kejadian. Utang, cetak uang, inflasi, kepercayaan mulai hilang, lalu ekonomi akan sekarat. Dan kalau gue perlu sebutin ya, kapan US itu bisa mulai collapse, itu sebenarnya dimulai dari sekarang, dari tahun 2025. Dan ini sangat terefleksikan sama harga emas yang tiba-tiba meroket gila-gilaan belakangan ini. Gue juga pernah mention ya beberapa minggu lalu ya di video gue sebelumnya, kalau beli emas itu belum telat. Ya, so congrats yang udah masuk emas dari video gue sebelum-sebelumnya. Kalau kalian nonton video yang ini ya, dan kalian beneran beli emas, coba kolom komentar di bawah, harusnya kalian udah cuan gila-gilaan sekarang. Kalau gue melihat prediksi para ekonom seperti misalnya Mark Zandi dari Moody's Analytics, ya Peter Schiff atau JP Morgan, ini semua data-data gue kumpulkan di AI dan gue coba mengambil rentang waktu, ya itu resesi yang sangat besar bisa terjadi itu kurang lebih di sekitar tahun 2027 sampai tahun 2028. By the way guys, ini singkat banget gue mau ngasih pengumuman ya. Itu kalau kalian adalah investor kripto, gue sangat rekomen kalian ikut acara Web3 Week Asia nanti di tanggal 20 sampai 21 November. Bentar lagi, ya literally bulan depan. Acaranya ada di Jakarta dan ini bukan masalah apa-apa, tapi menurut gue event-event begini itu bisa ngerubah hidup kalian hanya gara-gara kalian networking dengan orang-orang yang tepat. Dan kalian bisa dapetin info-info alfa yang mungkin saja bisa ngerubah hidup kalian. Kalian bisa ngobrol langsung sama orang-orang dengan aset 6 fix ya, 6 digit sampai 7 digit dolar itu ada di sana. Bahkan 8 digit sebenarnya juga ada. Ini harga tiketnya akan naik terus apalagi nanti di bulan November. Jadi kalian kalau misalnya mau datang, segera daftar. Gua nggak mau kalian nyanyain kesempatan kayak gini. Kalau kalian ada duitnya, I highly recommend ambil yang VIP karena networkingnya akan jauh lebih bermutu dan lebih gede lagi kesempatannya. Gue juga bakal ada di sana, so please come, kita ketemu dan ngobrol-ngobrol di sana. Just say hi aja ke gue, dan kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, please tanya aja. Jarang-jarang juga kita bisa ketemu. So, buruan beli tiketnya di w3w.asia, dan kalian bisa pakai kode voucher 10%, w3w25josh. Linknya gue kasih di deskripsi di bawah, atau pin komen yang ada di bawah. Oke guys, kita lanjut ke video ini. Nah, setelah ngelihat semua pola dari Romawi, Spanyol, Inggris, dan sekarang Amerika itu sebenarnya punya 3 kemungkinan jalur ke depannya. Dan 3-3-nya ini bukan cuma teori, tapi udah mulai kelihatan jalannya dari sekarang. Ya, tinggal nunggu efek dominannya jalan aja sebenarnya. Pilihan pertama adalah default. Artinya, pemerintah Amerika ngaku nggak sanggup bayar utangnya lagi. Kalau ini kejadian, pasar global ini akan langsung gempa bumi. Ya, investor dari seluruh dunia bakal kabur dari dolar. Dan obligasi Amerika bakal dibuang kayak sampah. Perdagangan internasional bakal macet karena kontrak-kontrak itu didasarkan pada dolar, itu tiba-tiba jadi nggak valid, langsung dirubah semuanya. Pasar saham global bisa langsung kena efek domino juga, ya. Lalu pilihan kedua adalah inflasi ekstrim. Ini skenario yang jauh lebih halus, tapi mematikan pelan-pelan rakyatnya sendiri. Dan justru inilah yang sebenarnya sekarang sedang terjadi. Pemerintah Amerika itu udah cetak uang triliunan dolar sejak tahun 2008 dan makin brutal pas pandemi kemarin. Harga kebutuhan pokok ini terus naik, tapi upah itu nggak ngimbangin sama sekali. Gaji nggak naik juga. Tabungan kelas menengah ini semakin turun, dan daya beli juga semakin anjlok. Nggak ada yang bilang ini hiperinflasi, tapi faktanya semua dampaknya itu sangat mirip.
Orang makin miskin, utang rumah tangga semakin naik, dan tekanan politik semakin ekstrim. Dan yang lebih bahaya lagi di sini adalah pemerintah tetap pura-pura semuanya tuh terasa normal. Mereka berpura-pura normal sebenarnya. Tapi sejarah udah nunjukin, begitu rakyat dan dunia sadar nilai mata uang udah nggak bisa dipertahankan lagi, kepercayaan akan runtuh dan sistem akan ikutan ambruk. Lalu kita masuk ke pilihan yang ketiga, adalah reset system. Ini satu-satunya jalan yang bisa jadi penyelamat jangka panjang dan sebenarnya sedang dicoba oleh Donald Trump. Tapi juga yang paling berat untuk dilakuin. Amerika bisa bikin sistem baru, ya, entah balik lagi ke standar emas atau nyiptain digital dollar berbasis blockchain. Kalau kalian ingat ada Genius Act dari Donald Trump, ini yang sebenarnya mereka coba untuk terapin. BRICS ini juga lagi dorong sistem alternatif mereka sendiri, dan sebagian negara udah mulai dagang tanpa dolar yang tadi gue sebutin. Transaksi energi dari China, Rusia, dan juga India nih sekarang udah pakai mata uang lokal, bukan dolar lagi. Reset sistem ini tuh nggak bakal enak juga sebenarnya buat Amerika, karena itu artinya mereka harus ngorbanin dominasi globalnya. Tapi dibanding default atau inflasi yang nggak terkendali sama sekali, ini opsi yang paling bisa dikontrol dan dikelola, asal ada kemauan politik buat ambil keputusan besar. Sekarang, buat lu yang nonton, pertanyaannya bukan lagi apa yang bakal terjadi nih, ya, tapi lu udah siap apa belum? Kalian perlu tahu sekali lagi, kalau US itu hancur, efeknya juga bisa terasa sampai ke Indonesia. Aset-aset yang keras dan langka dan susah untuk didapatkan akan jadi aset yang sangat diminati beberapa tahun ke depan. Aset seperti emas dan juga Bitcoin jadi pilihan utama gue. Gue bilangnya Bitcoin ya, bukan koin-koin kripto yang lainnya. Gue cuma bilang Bitcoin paling benar. Kripto-kripto yang lain itu cuma spekulasi dan untuk trading aja. Kalau kalian beneran paham Bitcoin, kalian tahu bahwa Bitcoin itu jauh lebih langka daripada emas. Dan growth di Bitcoin bisa lebih eksponensial karena kapitalisasi pasarnya yang masih jauh lebih kecil dibandingkan emas. Gua nggak nyuruh kalian untuk all in. Sekali lagi, kita bukan bandingin Bitcoin lebih bagus daripada emas, enggak. Gua nggak bilang kalian untuk all in. Tapi punya exposure ke Bitcoin is not a bad idea at all. Kalau kalian mau pelajari Bitcoin, gue udah pernah buat kelas gratis ya. Ini kalian belajar Bitcoin dengan penjelasan yang sangat sederhana, yang bahkan kakek nenek kalian aja harusnya ngerti nonton videonya. Banyak banget orang yang kebantu nonton playlist tersebut. Playlistnya ada di sebelah sini. Oke, kalau kalian mau nonton video yang lain, nonton aja yang ini. Oke, ini kalau kalian punya waktunya please nonton lah. Jangan sia-siain ilmu gratis yang gue sharing di YouTube. Itu aja. See you guys in another video. Bye-bye.